Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. La haula wala quwata illa billah, ma ba'du. Yang terhormat dan sama-sama kita hormati segenap pimpinan Ma'had Ali Pondok Pesantren Nurul Qodim, wabil khusus mudir Ma'had beserta para wakil mudir, Dewan Masyayikh Pondok Pesantren Nurul Qodim, kemudian dari Kanwil atau yang mewakili, Bapak Ibu para orang tua mahasantri yang putra-putrinya hari ini gagah-gagah dan cantik-cantik, dan tidak ada yang kelihatan tidak tersenyum ya, karena hari ini adalah hari bahagia sebelum masuk ke pelaminan. Para wisudawan dan wisudawati yang berbahagia, pertama-tama alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas perkenannya saya secara pribadi dapat hadir di wisuda Ma'had Ali Nurul Qodim, dan tempatnya ini adalah luar biasa, tidak sesuai namanya. Ini namanya adalah Jadidul Jadid, bukan Qodim, ini bukan klasik tapi modern ya. Seperti ini menurut saya perlu ditunjukkan kepada umat, kepada masyarakat, bahwa pondok pesantren itu tidak selalu identik gitu ya dengan yang selama ini masih menjadi image sebagian masyarakat, bahwa pesantren pun bisa kok hadir di ruangan yang megah dengan fasilitas yang mewah, apalagi dekat laut gitu ya. Ini luar biasa. Tepuk tangan untuk Nurul Qodim. Dan saya juga bersyukur karena mungkin ini adalah bulan-bulan terakhir saya sebagai PLT. Karena boleh jadi bulan Juli sudah ada direktur definitif. Ya, ternyata menjabat 2 direktur itu cukup melelahkan. Antara direktur PD Pontren dengan direktur pemberdayaan zakat dan wakaf. Sama-sama mengelola uang yang sangat besar dan berhadapan dengan masyarakat yang luas. Kalau zakat kami mengelola kurang lebih 41 triliun. Dan itu harus habis karena zakat. Kecuali Nurul Qodim punya fatwa baru gitu, bahwa zakat tidak harus habis gitu. Nah, kalau wakaf kami juga kurang lebih punya aset wakaf yang luar biasa. Ada sekitar 500 ribuan titik gitu ya. Dan ini kalau membuat negara sendiri dari wakaf itu bisa, karena luasnya lebih luas daripada Singapura. Nah, sayangnya untuk wakaf ini belum dikapitalisasi dengan baik, sehingga kemudian masyarakat belum banyak tahu. Potensi wakaf uang kita Bapak Ibu di Indonesia ini kurang lebih 180 triliun. Wah, ini kalau untuk bangun seperti ini insya Allah gampang, asal wakafnya jalan. Jadi terima kasih Mudir Ma'had Nurul Qodim. Ini beliau ini selalu mengingatkan saya karena hampir saja lupa Pak, karena bertumpuk-tumpuk gitu. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah lagi Ma'had Ali Nurul Qodim ini ternyata pesertanya juga ada perempuan. Ya, saya semakin hari membuktikan sendiri gitu ya, bahwa potensi laki-laki dan perempuan itu sama untuk mengakses apalagi ilmu dan spiritualitas. Sehingga kalau masih ada sebagian masyarakat yang menyaksikan kemampuan perempuan, maka
bisa hadir atau Nurul Qadhim menghadirkan kepada publik bahwa perempuan itu bisa membaca Alfiyah, membaca Uqudul Juman dan seterusnya. Ya, mungkin tempo dulu zaman saya tidak banyak, tapi hari ini calon-calon bunyai sangat banyak. Meskipun kiainya putranya nggak banyak gitu. Jadi luar biasa. Belum lama saya juga menghadiri acara di Pondok Pesantren Kempek Cirebon ya. Lalaran Alfiyah perempuan, luar biasa. Bikin saya semakin terkagum-kagum bahwa memang betul ketika perempuan itu diberi kesempatan yang sama, laki-laki harus siap-siap tersaingi. Ya, hari ini sudah ada bahkan kepala kemenak perempuan. Ya, sudah ada. Ya, di Tuban, kemudian di Papua itu kepala kemenangnya perempuan. Kalau hakim perempuan sudah banyak sekali. Bupati sudah banyak, gubernur juga ada. Presiden pernah ada perempuan. Jadi Bapak Ibu sudah tidak waktunya lagi menyaksikan tentang kapasitas dan kompetensi perempuan. Yang kedua, sholawat salam semoga disampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua mampu meneladani beliau sebagai teladan pembelajar sejati. Ini sekaligus saya mengingatkan teman-teman wisudawan wisudawati, kalau hari ini baru wisuda marhala ula, masih ada marhala thaniyah, masih ada S3. Karena itu saya berpesan Anda jangan berpuas diri bahwa saya sudah dapat ijazah marhala ula. Masih ada kesempatan untuk S2 dan S3. Dan bahkan Rasulullah mengingatkan kita bahwa belajar itu adalah minal mahdi ilal lahdi. Sampai ajal menjemput kita masih tetap wajib belajar. Kalau di Indonesia wajib belajar hanya 9 tahun. Tapi kalau Islam wajib belajar sepanjang hayat. Long life education. Ini yang perlu dicatat oleh adik-adik. Dan belakangan juga adik-adik tidak perlu gelisah karena berasal dari masyarakat pedesaan, jauh dari kota, mungkin orang tuanya sebagiannya kurang mampu. Insya Allah negara semakin hadir untuk masyarakat pesantren melalui PBSB, Program Beasiswa Santri Berprestasi. Kami memfasilitasi beasiswa untuk anak-anak santri dari manapun asalnya karena minimal syaratnya pernah pesantren 3 tahun. Nah, kalau sudah masuk Ma'had Ali ya sudah lebih dari 3 tahun. Nah, berarti untuk bisa S2. Kami memfasilitasi untuk beasiswa S2. Jadi adik-adik silahkan nanti semula akan diumumkan tanggal 1 hari Senin. Cuma karena Pak Dirjen masih bertugas di Al-Haramain menjadi salah satu dari petugas haji, kami belum mendapatkan tanda tangan karena tanda tangannya sekarang kembali ke basah gara-gara diretas. Wah, ini sistemnya oleh hacker. Ini luar biasa ini. Peran Nurul Qadhim perlu menunjukkan tuh di situ. Bagaimana menghalau hacker gitu kan. Ya dengan ilmu pesantren. Ini siapa sih sebenarnya gitu. Ya, menurut informasi ini yang menghack itu adalah dari Brazil. Coba luar biasa itu. Kalau yang dari dalam juga ada. Oke Bapak Ibu, tema wisuda kali ini adalah Mahasantri berkualitas untuk menyongsong Indonesia emas. Ini luar biasa ini. Menyongsong Indonesia emas. Pertanyaannya, mahasiswa atau mahasantri berkualitas itu seperti apa? Minimal saya mendapatkan 4 ciri mahasantri berkualitas. Yang pertama adalah
Nah, ini berilmu yang luas, berilmu yang banyak. Kebetulan wisuda kita ini di pinggir laut. Laukanal bahru midadan li kalimati rabbi la nafidal bahru qabla an tanfadha kalimatu rabbi. Ya. Adik-adik menulis risalah itu baru menghabiskan mungkin 1 pulpen kalau pakai pulpen. Adik-adik menulis karya ilmiah itu paling 100-200 halaman. Sehingga menurut saya ini belum menjadi petunjuk bahwa mahasantri itu hebat. Jadi harus tabahur fil ilmi. Ilmunya yang luas, ilmunya yang banyak, ilmunya yang mendalam. Saya tadi sambil ngobrol di perjalanan sama Ustadz Agus, saya tanya, kitab-kitab ini sudah ada belum di pondok ini? Kitab-kitab yang terbaru mengenai ulumul Quran, ulumul tafsir, wa tafsiruhu. Karena apa? Adik-adik ini harus bersyukur karena mempelajari ilmu yang terus berkembang dan tumbuh. Imam At-Tirmidzi membagi ilmu itu 2. Ada ilmu yang sudah mati, ada ilmu yang terus berkembang. Nah, tafsir ini termasuk ilmu yang terus berkembang. Sesuai dengan prinsip yang dialamatkan kepada Al-Quran, sholihun likulli zaman wa makan. Sehingga apa? Adik-adik tidak cukup berhenti mempelajari tafsir jalan lain. Harus ada tafsir-tafsir yang lain yang modern. Dan ini terus tumbuh. Ini kebetulan saya bidangnya juga tafsir. Terus tertantang untuk membaca kitab-kitab tafsir terbaru. Saya baru saja memperoleh 2 kitab tafsir. Yang pertama tafsir yang ditulis oleh Imam Al-Qushairi, Lataiful Isyarat. Saya baca, asik sekali itu. Membaca tafsir yang ditulis oleh penulis Risalah Al-Qushairiyah. Yang kedua tafsir Ibnu Arabi. Ini sama-sama sufi, tapi ternyata beda uraiannya. Kalau di sini tafsir Al-Jilani katanya. Ini tafsir-tafsir yang ditulis oleh ulama Islam. Belum tafsir atau ulumul Quran yang ditulis oleh para peminat studi Islam di barat. Ini juga harus dibaca. Itu satu. Ciri santri berkualitas itu adalah memiliki pengetahuan yang mendalam dan luas. Dan nah ini karena Al-Quran itu adalah ad-dunya wa ma fiha, ada dalam Al-Quran, maka ilmu-ilmu yang dipelajari itu 2 dimensi. Yang pertama ma haulal Quran, yang kedua adalah ma fil Quran. Jadi ilmu yang dipelajari terkait dengan Al-Quran bukan hanya asbabun nuzul, ya, bukan hanya munasabah dan seterusnya, tapi juga ilmu-ilmu yang bisa digunakan untuk memahami Al-Quran. Misal Al-Quran itu menjelaskan tentang manusia. Ilmu yang menjelaskan tentang manusia itu namanya macam-macam. Kalau mempelajari fisik manusia, maka ilmunya bisa biologi, bisa fisika, bisa kimia. Tentu, selamat datang Prof. Halim, izin. Ya, tentu adik-adik tidak mesti menjadi seperti ulama tempo dulu, yang ilmunya itu prolifik dan ensiklopedis. Itu ulama tempo dulu. Ya, dia seorang faqih, dia juga seorang tabib misalnya, seperti Ibnu Sina. Tapi minimal adik-adik harus berinteraksi dengan ahli-ahli di bidang yang ada di dalamnya diajarkan oleh Al-Quran. Jadi jangan alergi lagi kalau kemudian
adik-adik berdiskusi terkait dengan anak. Apalagi kalau biologi, manusia itu dalam Al-Quran disebut dengan bashar. Bashar itu adalah manusia secara biologis. Nah, karena biologis maka di situ ada makanan, minuman dan seterusnya. Nanti konteks normatifnya ada hubungan dengan halal haram dan seterusnya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah, nah ini yang bedanya dengan perguruan tinggi atau pendidikan tinggi di luar Ma'had Ali. Ini yang saya tekankan adalah berkarakter mulia. Ya, berakhlakul karimah. Hari ini Bapak Ibu secara umum kita mengalami defisit moral. Defisit akhlak. Sekarang kata orang Jawa cetho welo-welo, pelanggaran terhadap hukum. Tapi kita tidak berdaya. Nah, maka penjaga moral alhamdulillah masih dialamatkan kepada orang-orang pesantren. Bayangkan kalau orang-orang pesantren sudah kehilangan moralitas, sudah kehilangan akhlakul karimah, apalagi santri. Terus masyarakat berharap kepada siapa? Gak ada lagi harapan. Sehingga Pak Quraish Shihab menulis buku judulnya Yang Hilang. Itu adalah akhlak. Maka pantas kalau Al-Mustafa Al-Ghalayin menyampaikan bahwa sebuah bangsa itu dikatakan eksis ketika bangsa itu masih melihara akhlak. Dan karena itu juga kenapa innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Rasulullah diutus untuk membenahi dan menjadikan manusia itu mulia akhlaknya. Sebab apalah artinya ilmu yang tinggi, apalah artinya ilmu yang banyak, apalah artinya sebuah nasab kalau akhlaknya buruk. Ini yang perlu dicatat oleh mahasantri berkualitas. Yang ketiga, nah ini, hari ini mahasantri tidak boleh ketinggalan dengan yang lain. Ciri yang ketiga, mahasantri berkualitas adalah berwawasan global. Ini di Nurul Khotim internet boleh ya? Iya, tapi disaring gitu. Nanti apa-apa di-download gitu. Iya, berwawasan global. Ya. Ciri-ciri manusia terpelajar itu adalah tidak sempit dalam memandang sesuatu karena apa? Wawasannya wawasan global. Orang-orang yang berwawasan global itu pasti akan banyak membaca. Ya. Itulah kenapa Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Perintah Allah pertama kali kepada Nabi Muhammad yang kemudian turun kepada kita itu adalah perintah membaca. Ya, meskipun kata qiraah itu maknanya macam-macam ya, tapi yang paling awal terpikir oleh kita itu adalah banyak membaca. Tentu membaca buku-buku, kitab-kitab yang relevan, yang bisa menumbuhkan semangat kita belajar, selamat kita mengabdi, mendukung kita untuk berkhidmat dan seterusnya. Itu yang ketiga, berwawasan global. Think globally, act locally. Ya, kita harus berwawasan dan berpikir global meskipun nanti pada saatnya implementasi harus berpijak di bumi. Oh iya, kalau saya nanti dakwahnya di masyarakat pesisir, kira-kira yang relevan dan kontekstual itu apa? Jangan kemudian menyamakan masyarakat pesisir dengan masyarakat petani, ya itu beda. Jadi adik-adik jangan kemudian menggebyah uyah. Dalam bahasa lainnya itu melakukan generalisasi. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah, lah ini penting nih, terampil berorganisasi. Sudah saatnya santri tidak boleh lagi mastur. Ya. Tertutup
atau mengisolasi diri jauh dari masyarakat. Santri harus tampil dan bahkan mobilitas vertikal. Saya merasakan betul Prof. Halim ketika masuk Jakarta, mana ya yang kementerian lembaga yang ada santrinya? Belum banyak Bapak Ibu. Santri-santri yang ada di eselon 1, eselon 2 belum banyak. Padahal kalau ada santri di situ, insya Allah kebijakan untuk masyarakat berbeda. Kita baru punya gubernur santri satu saja, ya. Alhamdulillah Jawa Timur punya kebijakan memberikan beasiswa untuk santri. Itu baru satu gubernur. Bayangkan kalau Menteri Keuangannya santri. Coba, Menteri Keuangan kita ada pernah santri? Belum ada, Pak. Saya membayangkan kalau Menteri Keuangannya santri, Bappenasnya santri, Menko Perekonomiannya santri. Wah, itu keren sekali, Pak. Jadi, ya mohon maaf, santri itu ketika di kementerian, jangan kemudian alamatnya hanya satu, yaitu doa. Ya doa itu penting. Tapi jangan kemudian seolah-olah dalam pikiran umum masyarakat, common sense-nya, santri itu bisanya hanya doa. Jadi saya terus terang, tidak bangga Bapak Ibu, ketika saya hadir dalam rapat besar dengan kementerian lembaga lain, wah ini yang doa orang Kemenak, katanya. Gitu ya Pak? Sekarang banyak polisi yang bisa doa. Banyak TNI yang bisa doa dan bagus-bagus. Dan bahkan ini saya sedang sekolah lagi Bapak Ibu. Salah satu teman saya itu dari kepolisian. Ditantang oleh pimpinannya. Mas, kalau jadi imam bacanya dilarang ayat kul katanya. Kul huwallah, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Buat polisi bisa Pak baca surat Al-Baqarah sampai ayat kursi. Jadi begitu teman-teman sekalian para mahasantri ya. Lah karena itu penting nih terampil berorganisasi. Coba partai-partai politik yang sekarang ini ada ya. Yang santrinya menonjol tuh di mana? Kalau misalnya bisa, jangan hanya, mohon maaf, partai yang muncul dari Nahdlatul Ulama. Bagaimana di Golkar ada santri, bagaimana di Gerindra ada santri, bagaimana di Hanura ada santri. Wah, ketemu santri, apalagi ternyata, oh kita ini satu alumni dari Nurul Khodim. Ayo kita buat program gitu ya, yang tujuannya sama dari berbagai partai, misalnya gitu. Itu nggak masalah. Dan itu yang terjadi ketika kami mengenal santri-santri yang ada di kementerian lembaga. Dari koperasi, oh alhamdulillah ada alumni Krapia, misalnya. Oh di Kementerian Kelautan ternyata alumni Nurul Khodim kami ketemu misalnya. Kami merumuskan ini banyak pesantren yang ada di daerah pesisir. Atau banyak santri yang orang tuanya nelayan. Nelayan itu punya perahu, perahunya tidak pernah besar. Kecil-kecil. Karena kecil maka kemudian tidak bisa menangkap ikan sampai ke tengah. Nah karena yang perahunya kecil tidak sampai ke tengah itu, maka kemudian hasilnya tidak pernah banyak. Dan seterusnya. Oh kami ketemu dengan di Bank Indonesia. Di Bank Indonesia alhamdulillah ada santri Bapak Ibu. Akhirnya punya program untuk pesantren yang kemudian nama perkumpulannya Happy Trend. Itu kan ada santri. Kalau tidak ada santri nggak mungkin Bapak Ibu. Ini yang saya maksud, santri harus terampil berorganisasi. Nah, mudah-mudahan di Nurul Khodim ini ada ya organisasi santri ya. Nah, ini perlu diajarkan ini. Apalagi ada Prof. Halim sebagai organisatoris.
Itu Bapak Ibu. Lah bagaimana persiapan agar 4 ciri tadi itu terpenuhi? Ini menurut saya yang pertama adalah ini. Ini mohon maaf, Pak Renal Kasali pernah menulis buku judulnya Strawberry Generation. Generasi strawberry untuk mengidentifikasi generasi Z. Untuk mendapatkan 4 ciri di atas, yang pertama kita harus punya ketangguhan mental. Bukan mental ya. Harus punya ketangguhan mental. Nah, memang untuk punya tangguh mental ini, model pendidikannya yang pertama-tama adalah kita perlu meniru apa yang dilakukan oleh Rasulullah ketika berdakwah di Mekah. Bagaimana menghasilkan seorang Ali yang rela menggantikan Rasulullah tidur di tempat tidurnya dengan konsekuensi hilang nyawanya. Bagaimana pendidikan Nabi Ibrahim kepada Ismail. Kita baru saja Idul Kurban, ya. Meskipun itu perintah Allah, Nabi Ibrahim menyampaikan perintah itu kepada Ismail, dan Ismail menjawab sebagai jawaban anak soleh yang kuat mental dan pendidikannya memadai. Kalau itu perintah Allah, lakukanlah Abah. Karena perintah Rasul, Ali rela tidur di tempat tidurnya Rasulullah. Bagaimana pendidikan Rasulullah melahirkan orang seperti Abu Bakar, seperti Umar. Ini adalah ketahanan mental yang perlu dimiliki oleh para santri. Yang kedua adalah kecerdasan emosional. Emotional intelligence. Ya, kita tahu Bapak Ibu, problematika hidup kita hari ini seringkali mendorong kita untuk apa? Segera memutuskan sesuatu tanpa pertimbangan yang matang. Karena apa? Karena kita terbawa oleh budaya mie instan. Ya kan? Mie instan. Segera pengen cepat kaya, cepat naik pangkat, cepat menjadi politisi nomor 1. Padahal ini butuh proses. Nah, ini proses ini penting. Kenapa KKN itu tidak boleh? Kolusi itu tidak boleh. Karena kolusi itu meniadakan proses. Ketika Allah berfirman kun fayakun, bukan berarti tanpa proses. Itu tetap ada proses di dalamnya. Fi sittati ayyam. Itu adalah proses. Bukan berarti langsung begitu Allah berfirman jadi. Memang jadi gitu, tapi tetap ada proses. Lah, kemudian yang ketiga, kalau ini saya tidak meragukan karena di pesantren alhamdulillah termasuk yang al-muhafadzatu 'alal qadimis sholih, yaitu apa? Mempertajam kesadaran spiritualitas. Maka istighosah, tahlil, mujahadah ini jangan sampai hilang di pesantren. Betul Bapak Ibu, coba adik-adik kapan-kapan Ustadz anak-anak ini dilepas di Jakarta. Gak usah di Singapura lah, dilepas saja di Jakarta gitu. Tapi jangan bawa HP. Iya. Jadi dilepas ke Jakarta tanpa bawa HP. Kira-kira bisa hidup nggak dalam tanda petik? Memiliki resiliensi atau tidak? Misalnya 5 dilepas di Jakarta, semuanya tidak ada bawa HP, tidak ada satupun yang dihubungkan dengan alumni, bisa nggak eksis? Ini baru dalam negeri Bapak Ibu. Saya pernah mengunjungi pesantren Prof. Halim, anak-anak SD, MI maksudnya karena dia MI, itu sudah diajari memiliki apa? Kecakapan bagaimana dia melakukan perjalanan tanpa didampingi orang tua. Jadi kalau SD atau MI perjalanannya baru dalam negeri. Begitu SMP
dia dilepas untuk bisa pergi minimal ke Singapura tanpa didampingi orang tua. Dan yang menarik, Bapak Ibu, anak-anak ini dibiarkan melakukan fundraising, mencari uang sendiri untuk ongkosnya. Wah, ini kalau bisa dilakukan bagus nih Ustaz. Enggak boleh ya? Waduh. Ya nanti minta fatwa sama Prof. Halim lah. Ya nanti tetap dipantau gitu. Oh, nanti kalau dilepas masuk jurang repot gitu kan. Tapi itu memang untuk menguji resiliensi santri. Terus terang Bapak Ibu, saya termasuk orang yang dalam pengalaman hidup proteksi orang tuanya terlalu tinggi. Sehingga lulus aliyah ke Jakarta masih harus ditemani oleh saudara. Padahal ke Jakarta, lulus aliyah. Padahal yang lain-lain sudah kemana-mana gitu kan. Dan saya merasakan ini kayaknya kok kurang bagus ya dalam perspektif saya. Tapi mungkin orang tua juga punya tujuan lain. Saya tidak sempat bertanya. Itu jadi modalnya adalah spiritualitas. Maksudnya yang minimal itu adalah jangan pernah meninggalkan doa. Ini penting. Sebab ciri manusia modern yang sekuler itu adalah tidak ya ta'alluq billah. Sudah tidak lagi punya ketergantungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Berdasarkan rasionalitasnya dan seterusnya, maka kemudian dia tidak bergantung kepada Allah. Bapak Ibu, sekedar informasi, Jepang dan Korea hari ini sedang mengalami krisis, terutama anak-anak mudanya. Satu, anak-anaknya sudah tidak lagi mau meneruskan profesi orang tuanya yang itu adalah warisan dari tahun ke tahun. Contoh, Jepang itu sudah sejak dini ideologi ketahanan pangannya adalah tidak boleh makan minum yang berasal dari impor. Kalau di sini ini anggurnya dari mana ini? Iya. Lah ternyata apa? Anak-anak sudah nggak mau bertani, Bapak Ibu. Akhirnya viral lah ada orang Madura yang menikahi orang Jepang di sana kan. Itu istrinya marah-marah Bapak Ibu. Karena apa? Dia terus nambah tanah. Jangan-jangan ini suami saya mau menjajah Jepang katanya. Karena tanah di Jepang mau dikuasai semua. Nah ini Bapak Ibu. Jadi ini penting buat adik-adik. Lah karena itu modal tadi harus dikembangkan melalui apa? Melalui 3 cara. Yang pertama adalah pengembangan kompetensi akademik. Ya tadi di awal saya mengingatkan adik-adik mahasantri dan mohon kerelaan dan keridhaan orang tua agar anak-anaknya yang baru di wisuda S1 ini jangan dulu dipanggil pulang. Apalagi langsung dijodohkan. Wah, jangan-jangan ini perempuannya berapa ini yang wisuda? Kayaknya lebih banyak ini. Ini surplus perempuan berarti. Ya, berilah kesempatan anak-anak Bapak Ibu ya untuk terus melanjutkan pendidikan. Jangan khawatir dengan tidak berjodoh. Pada saatnya insya Allah anak-anak santri yang soleh, soleha, pinter-pinter ini pasti menemukan jodohnya. Halo wisudawan, jangan dulu pulang ya. Jadi harus pengembangan kompetensi akademik. Yang kedua adalah pengembangan diri. Ya, nanti saya bagikan ini PowerPoint saya ini ya. Mahasantri harus tahu ya, isu yang sekarang ini sedang menggelinding di dunia dan termasuk di Indonesia, itu salah satunya adalah perubahan iklim. Ya, perubahan iklim, climate change. Ya, ini luar biasa. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, karena harga sawit itu
sangat mahal, ya. Maka banyak hutan yang ditebang untuk menanam sawit. Akibatnya apa? Hutan menjadi berkurang, kemudian hewan-hewan yang endemik di situ pada hilang. Nah, ini juga akan berdampak. Dan yang ketiga, jangan lupa, ini saya dapat informasi bahwa mahasantri ini sebelum diwisuda juga melakukan pengabdian. Dan nanti setelah diwisuda pun mungkin sebagiannya akan dilepas di Papua. Gitu ya Pak Mudir ya. Nah, harus siap itu ke Papua. Daripada ngelihat koteka hanya gambar langsung ke sana. Langsung ke Papua. Alhamdulillah belakangan ini terutama Papua Barat itu jumlah muslimnya semakin tumbuh, semakin berkembang, dan bahkan banyak masyarakat Papua yang kemudian juga masuk Islam. Karena apa? Ternyata peran santri-santri yang dikirimkan oleh pesantren ke daerah-daerah pedalaman. Bapak Ibu, kalau saya perbandingan dengan teman-teman Kristiani. Jadi teman-teman Kristiani itu Bapak Ibu sudah punya pesawat untuk bisa sampai ke pedalaman. Sementara kalau teman-teman Muslim itu masih jalan kaki. Sehingga untuk sampai ke pedalaman itu butuh seminggu. Coba kalau tidak punya ketahanan mental dan ketahanan fisik. Kira-kira ketika sudah digambarkan seperti itu, udahlah Ustadz, saya cukup di Probolinggo aja. Gak usah jauh-jauh gitu. Daripada menjemput takdir yang belum jelas. Nah ini jangan sampai terjadi ini. Itu Bapak Ibu. Nah, berikutnya tentu banyak yang berharap kepada para mahasantri yang berkualitas tadi. Ibaratnya minimal yang berharap itu bukan hanya calon mertua. Nah, kalau calon mertua pastilah punya harapan tinggi kepada para mahasantri. Tapi harapan masyarakat yang harus dipenuhi oleh mahasantri. Yang pertama adalah, nah ini, dalam konteks kepemimpinan nasional. Mudah-mudahan mahasantri ini sudah membaca Asta Cita dan 17 programnya Presiden baru. Sudah ada yang baca belum ya? Silakan dibaca. Ya, tidak mendahului takdir lah. Kira-kira kita akan punya presiden baru namanya Pak Prabowo. Dan Mas Gibran sebagai wakilnya, beliau dengan timnya sudah menyusun namanya Asta Cita dan 17 program. Coba cek tuh di situ, kira-kira kita masuk di mana? Jangan sampai program-program yang baik itu diisi oleh orang-orang yang tidak punya komitmen ideologis Indonesia. Hidup di Indonesia hanya numpang mandi dan numpang makan. Karena apa? Karena nasionalismenya mengalami defisit. Nanti kalau ditanya cinta tanah air itu ada dalilnya enggak gitu ya. Nah, nanti silakan dikaji itu dalam perspektif tafsir ada. Jadi yang pertama itu harapan masyarakat. Adik-adik tampil pelan-pelan gitu ya, terstruktur gitu ya, diniati sistematis untuk bagaimana tampil dalam konteks kepemimpinan nasional. Yang kedua, ini yang diharapkan betul adalah inovasi teknologi. Kita hari ini sudah tidak bisa lagi menolak kehadiran teknologi. Meskipun tidak ada satupun teknologi itu yang buatan umat Islam. Tapi dibutuhkan oleh umat Islam. Ya, sampai ada saking tidak bisa meninggalkan teknologi, yang dicari pertama-tama tuh bukan istrinya kemana kalau itu laki-laki, tapi HP-nya di mana. Ini saking kita tidak bisa lepas dari teknologi. HP itu yang paling kita paling dekat ya. Kemudian yang ketiga adalah ini bagaimana santri menjadi elemen untuk menjadi bagian dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. PR besar kita Bapak Ibu hari ini per
ya, per 6 bulan, ini tanggal 30, judi online kita ya, itu sudah menembus angka 327 triliun. Jadi orang Indonesia tuh kaya sekali ya. Tapi zakatnya tadi baru 41 triliun. Judinya sudah menembus 300 triliun lebih. Ini innalillahi atau apa ya? Belum lama, mungkin Bapak Ibu juga baca beritanya, ada suami istri polisi ya. Coba tuh, akibat judi online, istrinya baru saja melahirkan, uangnya habis, ya sesabar-sabarnya ibu-ibu. Ya, dia juga salah satu aparat keamanan, ternyata kesabarannya juga hilang, akhirnya membakar suaminya. Ini akibat judi. Nah ini tolong ada pesan dari Menteri Agama, dari Gusmen, agar pondok pesantren, ini tolong mudir nih, pondok pesantren turut berperan untuk memerangi judi online. Monggo caranya diatur gimana? Subhanallah, dampaknya luar biasa. Ini akibat perang terhadap judi online, akhirnya hacker bermain. Ya. Data nasional PDN ya, kita dijebol. Ya Allah, ini luar biasa. Ini kalau terus-menerus begini, data kita sudah diambil orang yang tidak bertanggung jawab. Makanya hati-hati. Bapak Ibu yang mohon maaf selama ini mengandalkan HP karena ada SMS banking gitu ya. Itu harus dicatat tuh tiap hari tuh. Jumlah uang yang ada berapa gitu. Jangan-jangan nanti uangnya hilang. Oke. Terakhir saya berharap kepada para mahasantri, apa yang bisa diperankan untuk tadi salah satunya mendampingi masyarakat agar tidak terjebak kepada janji-janji manis padahal itu adalah palsu. Ya, orang menyebutnya peran mahasantri ke depan adalah mampu menjadi pelopor perubahan positif di lingkungan masyarakat. Pelopor perubahan positif, bukan pelopor perubahan negatif. Jadi tagoyurnya itu adalah kepada yang positif. Yang kedua adalah menjadi inspirator generasi yang lain. Ya, menjadi inspiring. Ini penting. Jadi jangan sampai mohon maaf penampilan santri itu lemes gitu ya. Performanya nggak bagus. Ini tolong ini. Jadi santri itu dengan wisuda begini, ini menurut saya harus menginspirasi teman-teman santri bahwa kita bisa. Image masyarakat tidak kemudian dilawan dengan tampilan-tampilan yang tidak khas santri. Cukup dengan khas santri. Dan yang ketiga adalah menjadi problem solver, menjadi pemecah masalah. Nah, kalau ini bisa dilakukan, maka insya Allah teman-teman para mahasantri, para orang tua wali dan para bapak ibu para kiai, maka insya Allah kehadiran Mahat Ali, kehadiran mahasantri akan ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Lagi-lagi teman-teman mahasantri juga harus menguasai bahasa dunia. Bahasa dunia hari ini itu adalah satu bahasa Inggris, yang kedua bahasa Mandarin. Ini sudah ada bahasa Mandarin di sini? Oh belum. Nah, tolong bahasa Mandarin ditambah Pak Halim. Karena apa? Ini kalau saya membaca informasi ya, ternyata China itu Bapak Ibu, ini sedang punya desain global, bukan hanya berhenti untuk menguasai, tapi cara menguasainya itu adalah melalui teknologi. Karena ternyata banyak sekali yang dilakukan oleh China itu yang belum terpikir oleh kita, ya, yang unthinkable, ala mufakkar fi. Kita masih berpikir biasa-biasa saja, sementara mereka sudah berpikir luar biasa.
Terakhir yang kedua, bahwa pasca Covid kita mengalami apa yang disebut dengan disrupsi. Nah, ini harus diantisipasi termasuk di pondok pesantren, termasuk bagaimana kita menata pekerjaan-pekerjaan ke depan yang hari ini sudah tergantikan oleh banyak hal. Ya, dulu kita punya radio sendiri, punya jam sendiri, punya lampu sorot sendiri, ya, punya lampu alarm sendiri. Sekarang ada di sini semua. Artinya apa? Kalau Anda masih ingin berprofesi menjadi tukang jam, berarti sudah nggak relevan. Itu maksudnya. Jadi bercita-citalah, ya, adik-adik sekalian, untuk mengisi ruang-ruang baru yang boleh jadi belum dipikirkan sebelumnya. Ya, jangan berpikir menjadi, mohon maaf tadi, tukang jam, tukang sol sepatu, dan seterusnya. Tukang beneri baterai. Sudah nggak ada lagi, karena baterainya ada di sini. Ya, di era disrupsi itu Bapak Ibu ada kurang lebih 4.000 pekerjaan yang hilang. Yang dulu dilakukan mungkin sebagiannya oleh masyarakat tradisional. Hari ini sudah tidak ada lagi. Contoh, petani itu dulu panennya pakai ani-ani. Terus pakai apa? Sabit. Sekarang sudah pakai mesin. Jadi 2-3 hektar itu hanya berapa jam selesai. Nah, ini harus dipikirkan oleh adik ke depan. Mungkin itu dari saya, Ustadz. Kalau 10 jam saya nggak kuat. Mudah-mudahan ini terutama bagi para mahasantri, silakan nanti dipikir gitu ya, kira-kira setelah kita adik-adik di wisuda ini mudah-mudahan sudah menentukan langkah-langkahnya kemana, mau apa, kalau mau studi di mana, kalau mau berkhidmah di mana, ini sudah harus ditata. Ya, terutama menurut saya kalau khidmah ya, kalau Jawa Timur kan sudah surplus kiai, sudah surplus ustadz. Tapi coba ke Papua, ke Kalimantan, ke IKN ya, itu kita isi tuh dengan santri-santri yang dari Jawa. Dan saya bersyukur belum lama MKKN di Lamongan, ternyata kemampuan baca kitab para santri itu sudah relatif merata. Setelah saya tanya, ternyata di Kalimantan ustadznya dari Jawa Timur. Di Sulawesi ustadznya dari Jawa Timur, ya sudah berarti sama. Ini alhamdulillah bagi saya ada pemerataan. Ya, membayangkan, wah ini pasti kalau Qiraatul Kutub ya pasti Jawa lagi gitu kan. Nah, ternyata belakangan tidak. Kurang lebihnya mohon maaf, sekali lagi selamat kepada para mahasantri yang hari ini di wisuda. Selamat kepada orang tua yang telah mengantarkan putra-putrinya untuk menjadi sarjana di Ma'had Ali. Terima kasih kepada para kiai, para mahaguru, para ustadz yang telah mengantar adik-adik santri untuk menjadi manusia yang memahami minimal dirinya sendiri. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Minimal itu. Karena itu yang paling dekat dan itu kalau bisa dipahami dengan baik maka akan menjadi faktor pengubah bagi santri itu sendiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.